Negara Indonesia itu emang agak aneh. Anehnya di mana? Mana nggak aneh? Yang bermasalah ekonominya, pendidikannya, kesehatannya, malah yang disuruh diperbaiki gentengnya. Bagaimana? Aneh kan? Kurang aneh? Ada lagi, seorang suami nangkap penjamret istrinya, malah dijadiin tersangka. Aneh lagi. Ada orang nangkap maling. Capek-capek dia nangkap maling, dibawanya ke kantor polisi. Malah sama polisinya disuruh dilepasin tuh maling. Aneh kan? Ada lagi yang aneh. Ada guru, ngajar udah puluhan tahun. Jam kerjanya nggak terhitung. Sudah berharap diangkat jadi PNS. Tapi apa? Tapi siapa yang diangkat jadi PNS? Ya, karyawan MBG yang diangkat jadi PNS. Aneh kan? Ada lagi yang aneh. Nenek-nenek usia 67 tahun dikeroyok sama penambang ilegal. Malah apa? Malah si nenek itu diusir dari kampungnya. Aneh lagi. Memang aneh di Indonesia ini ya. Ada lagi yang aneh. Ada orang yang mau cari kerja. Syaratnya harus bikin SKCK. Daftar SKCK, BPJS-nya harus aktif. Sedangkan untuk bayar BPJS kita harus kerja, harus punya gaji, harus punya penghasilan. Lah, makin aneh aja. Masih banyak hal-hal aneh yang lainnya. Sungguh aneh Indonesia ini. Keanehannya itu bisa mendunia. Indonesia, memanglah unik apa aneh ini. Pak Presiden ini kenapa ya? Ide-idenya belakangan ini nggak mutu, bikin kita bingung. Katanya Pak Presiden berpihak sama rakyat, mau bekerja untuk rakyat, siap mati untuk rakyat. Kita ini dukung Presiden, tapi ngelihat ide-idenya yang muncul belakangan ini itu justru membuat kita bingung. Apa pentingnya mengganti atap seng dengan genteng? Apa urgensinya bangun bangunan 45 lantai di depan Bundaran HI yang diperuntukkan untuk MUI dan ormas-ormas Islam? Itu kan menunjukkan bahwa Bapak bekerja untuk mempertahankan jabatan kekuasaan untuk periode berikut. Saya berulang kali sampaikan Pak Presiden, Bapak kerja untuk bela rakyat saja, Pak. Kemiskinan kita itu akut, Pak. Orang nganggur banyak, Pak. Fokus ke situ, Pak. Sumber daya alam kita yang dikuasai oleh asing itu masih dominan, Pak. Fokus ke situ, Pak. Korupsi kita masih merajalela, Pak. Fokus ke situ, Pak. Orang yang berobat BPJS yang di cover separuh biaya, separuhnya masih nanggung sendiri, itu masih berantakan, Pak. Fokus ke situ, Pak. Pungli-pungli di sekolah itu masih banyak, Pak. Fokus ke situ, Pak. Sekolah-sekolah rusak masih banyak, Pak. Fokus ke situ, Pak. Guru honorer, tenaga kesehatan yang masih menunggu kepastian nasib jadi ASN, jadi PNS itu masih banyak, Pak. Fokus ke situ, Pak. Bapak kan pidato, Bapak sampaikan bahwa 2045 kita akan jadi salah satu negara yang makmur, ya, masuk dalam deretan 5 negara terbesar di dunia, yang makmur di dunia. Tapi cara bangun mimpinya itu menunjukkan nggak ke arah sana, Pak. Negara maju itu kalau rakyatnya sudah tinggal landas dari kemiskinan, Pak. Negara pemerintahnya sudah tidak korupsi, Pak. Ya, sumber daya alamnya itu dikelola dengan ramah lingkungan, kemudian keberpihakan kepada rakyat, pemerintahannya itu bersih, Pak. Masih banyak tanggung jawab Bapak, Pak. Tapi kalau cara Bapak kerja begini, mimpi-mimpi Bapak itu tidak menunjukkan bahwa Bapak memang benar-benar ingin memperbaiki Indonesia, Pak. Bapak ingin membangun sesuatu yang menunjukkan nama baik Bapak di hadapan tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh politik, hanya untuk mempertahankan kekuasaan, Pak. Nanti begini kan orang jadi curiga, memang Pak Prabowo ini hanya ingin jadi presiden, Pak. Nggak usah, Pak. Kami ini dukung Pak Presiden. Kerja yang benar untuk rakyat, insya Allah kita dukung, Pak. Telah menghasilkan sekarang 1 juta lapangan kerja hanya dari MBG. Wow, 1 juta, Pak. 1 juta berarti 1 tahun, Pak, ya. Bapak dilantik Oktober 2024. Sekarang udah 2026. Jadi 1 tahun kita hitung, Bapak
membuka lapangan kerja 1 juta. Nah, berarti kalau 5 tahun, Pak, nanti Bapak bisa sampai akhir jabatan bisa 5 juta, ya kan? Menyerap atau membuka lapangan pekerjaan 5 juta, Pak ya. Terus dari janji Bapak yang akan menciptakan lapangan kerja sebanyak 19 juta, berarti kalau dikurang 5 tahun jabatan Bapak nanti dapat 5 juta membuka lapangan kerja, masih kurang 14 juta, Pak. Jadi kalau dihitung secara matematik hanya secara segi apa ya, Pak ya, yang sederhana, berarti Bapak termasuk gagal ya dengan janji Bapak dalam menciptakan lapangan pekerjaan. Terus kita pikir dampaknya di masyarakat tentang MBG, Pak ya. Apakah itu masyarakat banyak yang suka atau justru merasa was-was, Pak? Banyak yang terjadi, ya kita lihat aja, Pak. Banyaknya keracunan yang terjadi selama ini. Apakah Bapak tahu? Itu satu, Pak, dampaknya, Pak. Yang membuat orang tua, saya sebagai orang tua, ada rasa was-was juga loh, Pak. Terhadap gimana nanti nasib anak-anak yang mendapatkan MBG tersebut. Apakah Bapak tahu masalah ini? Yang begitu banyak viral. Banyak siswa-siswa yang keracunan. Itu baru dari satu, ya Pak ya. Nah, yang keduanya, Pak, apakah Bapak tahu yang disajikan di daerah-daerah banyak terjadi hingga viral juga, itu makanannya banyak yang busuk dan tidak layak dimakan. Itu yang kedua, Pak. Dan yang ketiga, Pak, ada lagi bagaimana dengan ya jumlah atau gizi yang didapatkan oleh siswa atau jatah yang harus dia dapatkan dari MBG itu untuk per satu siswa, Pak. Jadi dihitungannya banyak juga itu viral itu, Pak. Harusnya siswa itu mendapatkan, kalau hitung-hitungan dari pemerintah, satu siswa itu mendapatkan 10.000, Pak. Tapi faktanya di lapangan, siswa itu kalau dihitung-hitung hanya mendapatkan 7.000 rupiah, Pak. Terus yang 3.000 kemana, Pak? Apakah Bapak tahu tentang masalah itu? Jadi please lah, Pak. Kami memang bangga, Pak. Iya, bangga. Ya, Bapak bisa memberi makan rakyat Indonesia. Itu dengan janji Bapak. Tapi kalau menurut janji-janji Bapak di janji Pilpres kemarin untuk 19 lapangan kerja, berarti Bapak itu saya anggap gagal menciptakan lapangan pekerjaan. Karena apa? Janji Bapak menciptakan lapangan pekerjaan itu sebanyak 19 juta. Sementara Bapak 1 tahun hanya menciptakan lapangan pekerjaan 1 juta. Jadi kalau sampai akhir masa jabatan Bapak 5 tahun berarti baru 5 juta. Sementara janji Bapak 19 juta. Sangat minim, Pak ya. Kalau masih sekitar, kalau 19 juta kita bagi 2 mungkin masih 50-50 dianggap sukses Bapak. Tapi kalau 5 juta, Pak, saya kira jong, Pak ya. Belum lagi selama nanti Bapak menjabat, yang baru awal-awal Bapak menjabat ya. Dari tekstil kemarin ya, berapa ribu itu, Pak, karyawan yang di PHK. Jadi, Pak, tolong salam waras, Pak ya. Jangan terlalu percaya dengan kinerja menteri-menteri Bapak yang semua omongannya hanya manis di bibir saat di depan Bapak. Bapak lihat sendiri ya, kenyataan yang di lapangan bagaimana. Jadi untuk evaluasi Bapak saja. Terima kasih, Pak. Semangat selalu. Salam waras.